Oke baik, nama saya Martin Renaldion Veto, NIM 191200002, kelas A. Dan pada video ini saya akan membuat database dari Access dan MySQL. Jadi video ini lanjutan dari pembuatan ERD rumah sakit. Oke, kita bisa langsung saja buka aksesnya. Oke, kita beri nama rumah sakit satu. Jadi di sini kita sudah masuk tabel. Langsung saja kita kerjakan. Tabel yang pertama kita beri nama tabel pasien, seperti ERD yang telah kita buat. Terus di sini kita beri nama nomor pasien. Nomor pasien, subtext, terus file size-nya 8. Oke. Selanjutnya itu ada nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, terus nama penyakit, kebutuhan, nomor kamar, dan keluhan. Nama pasien kita beri 60 field size. Terus ini tipenya yes. Umur pasien cukup 3. Yes. Terus jenis kelamin 1 saja, laki-laki dan perempuan, simbolnya L dan P. Oke. Yes juga. Alamat kita kasih 60. Yes. Nomor telepon 12. Rekrutnya yes. Terus nama penyakit 30. Kebutuhan kita isi 8 saja, karena kebutuhan ini nanti berisi kode dari obat ya. Terus ini yes juga. Nomor kamar itu 4 saja. Terus yes. Keluhan 30.
Yes. Oke, kita save, create tabel, kita buat lagi tabel baru, terus kita beri nama tabel dokter. Oke, ini ID dokter, teks, mana teks, short text 8, nama dokter, terus jenis kelamin, umur, alamat, spesialis, nomor telepon. Nama dokter kita kasih 60, kita yes, jenis kelamin 1, kita yes, umur 3, yes, alamatnya 60, yes, spesialis 30, yes, dan nomor telepon 12. Oke, yes. Tabel dokter sudah selesai. Lanjut ke tabel selanjutnya. Kita tabel kebutuhan. Oke, ini kita isi nomor obat, nomor obat ini cukup 5, field size nya, terus nama obat, jenis obat, masa berlaku. Masa berlaku kita pakai date and or time. Jadi kebutuhan pasien sudah selesai. Save, buat lagi tabel baru. Oh iya, tabel ini seperti entitas. Sudah 3 tabel. Selanjutnya tabel perawat. Oke. Di tabel perawat ada ID perawat, short text 8, nama perawat, umur, alamat, nomor telepon. Oke. Nama perawat 30, field size-nya kita yes, umur 3, field size yes, selanjutnya
alamat 60, yes, nomor telepon 12. Oke, Pak, jenis kelamin. Jenis kelaminnya 1. Yes. Oke. Tabel perawat sudah selesai. Tabel baru lagi, kali ini nama tabelnya tabel administrasi. Tabel administrasinya key-nya itu nomor pembayaran, oke, short text, nomor pembayaran 5, cukup 5. Terus biaya perawatan, nomor pasien, nama pasien, terus nama pasien, alamat, nomor telepon, keluhan, nama penyakit, keluhan, terus biaya perawatan, biaya fasilitas, biaya obat, dan biaya jasa dokter. Oke, nomor pasien 8, yes, nama pasien 30, yes, alamat 60, nomor telepon 12, yes, nama penyakit 30, keluhan 30, keluhan itu tidak harus ada, biaya fasilitas kita pakai number, terus kurensinya, oke, biaya obat, number, kurensi, biaya dokter juga number, nah di sini kita tambahkan total. Jadi ini tipe datanya kita calculate, jadi dia menghitung total dari biaya fasilitas, biaya obat, biaya jasa dokter. Oke, operasi. Jadi ini caranya adalah kita
Kita cancel dulu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi caranya kita masukkan biaya, fasilitas, ditambah biaya obat, ditambah biaya jasa dokter. Kita oke. Sudah selesai. Entitasnya tadi di RD itu ada 5 kan, jadi ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 entitas. Oke, selanjutnya kita akan memberikan relationship antar tabel. Oke, relationshipnya dokter, perawat, kebutuhan administrasi, kita harus menambahkan lagi ke pasien ini, lupa saya tambahkan. Di sini adalah nama dokter yang mengurus, nama dokter, terus ada nama perawat. Ini 8. ID dokter, ID perawat. Jadi ini istilahnya dokter yang merawat pasien sama perawat yang merawat pasien itu ada datanya di sini. Oke. Selanjutnya kita sudah bisa tentukan relationshipnya pasien, dokter, perawat, kebutuhan administrasi. Oke, jadi nomor pasien, oke, kita tentukan dulu ID dokter, oke. Jadi kenapa tidak bisa? Saya lupa untuk menutup tabel ini. Kita tutup dulu tabel ID dokter. Oke. Terus ID perawat.
kebutuhan. Oke, jadi seperti ini. Relationship-nya sudah jadi. Di save dulu. Oke, karena sudah jadi, bisa kita close. Sekarang kita mengisi recordnya. Kita isi mulai dari dokter atau perawat. ID dokter itu supaya tidak repot, kita mulai dari 1901 0001. Nama dokter, karena ini cukup banyak ya, 15 record. Jadi nama dokter yang pertama kita beri nama Mia, jenis kelamin perempuan, umur 29, alamat Kupang, spesialis dokter umum, nomor telepon 0811. Oke, selanjutnya 1901002, namanya Kari, perempuan, 28, Kupang, dokter umum. Nah, karena saya tidak tahu ada spesialis apa, jadi kita buat semuanya menjadi dokter umum saja. Dua. Oke, jadi data dari
record dari tabel dokter sudah selesai. Kita save dulu, terus perawat lagi. Perawat itu ID-nya kita mulai dari 19 12 000 001. Nama perawatnya Akai. Umur (08). Tadi di dokter dimulai dari 1, ini 201. Jenis kelamin perempuan, laki-laki. Terus 19 12 0002. Franco 25. Pang 08202. Dan think about you every now and then. Wait, there's a reason why you're in my head again. What if I never left this town? What if I followed you around? Would you still care? What if I never let you down? Let it unfold without a song. Would we be fine? Oke, jadi tabel dari perawat sudah selesai. Selanjutnya kita beri tabel pasien. Oke, tabel pasien kita beri untuk nomor pasien. Kita mulai dari 19 13 01. Nama pasien Freya, umur 20, jenis kelamin perempuan, alamat Kupang, nomor telepon 08 1213 01. Nama penyakit apa ya, nama penyakitnya? Patah tulang kali. Kebutuhannya nomor kamar, keluhan, kayaknya ini belum bisa, jadi kita ke kebutuhan dulu. Kebutuhan mulai dari nomor obat 01
nama obat hydrocodone, jenis obat penghilang rasa sakit, masa berlaku, oke. Yang kedua, We were young, but not enough to be dumb. It was love. Seems like you forgot I was your only. You were complete. So excuse me for remembering all of the good times. They're fresh in my mind. You and I by the ocean side. Yeah, all of the good times, they're fresh in my mind, but not in yours. I wish I can take you. oke. Jadi untuk tabel kebutuhan sudah diisi semua dengan nama-nama obat dan jenis obatnya. Dan ini nama obat asli, tidak saya karang-karang, dan jenis obatnya juga itu asli manfaatnya. Namanya sedikit sulit. Oke, selanjutnya kita sudah bisa membuat tabel pasien. Biar semakin mudah, kita ikut saja di tabel kebutuhan itu. Yang pertama kan penghilang rasa sakit. Jadi patah tulang kah, kebutuhan 0. Sebentar, ini banyak sekali ya. 01 keluhan sakit pada kaki. ID dokter 1. ID dokter berapa tadi dimulai? 1901 1901 beratnya 19120001. Oke, kita save dulu. Terus saya harus mengubah sedikit ini kebutuhan.
Tadi itu 5 kan, 5 saja. Ya, oke. Save. Selanjutnya 1913002, namanya Chow, umur 25, jenis kelamin laki-laki, alamat Kupang, nomor telepon 081302, jenis penyakit tekanan darah tinggi, kebutuhan 002. Oke, nomor kamar 001. Keluhan, ciri-ciri darah tinggi apa ya? Kita taruh saja itu. Oke, jadi tabel pasiennya sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke tabel administrasi. Oke, tabel administrasi itu yang pertama mulai dari nomor pembayarannya 01, nomor pasien 1913001, nama pasiennya tadi Freya, alamat Kupang, nomor telepon 081301, nama penyakit tadi patah tulang,
patah tulang, keluhannya sakit pada kaki. Jadi biaya fasilitas di sini kita taruh misalnya 300.000. Biaya obatnya 200.000. Jasa dokternya 300.000. Oke. Jadi totalnya langsung kita dapatkan di sini. Mungkin kita bisa rubah sedikit. Totalnya itu kalimatnya currency. Oke. Iya, seperti ini. Oke. Oke, jadi tabelnya sudah jadi, tabel dari administrasi. Selanjutnya kita akan membuat query sebanyak 30 query. Seperti soal ini, disuruh membuat minimal 30 query. Oke. Dan di sini juga dengan fitur laporan kesehatan, maka dokter dapat mengetahui jika pasien memiliki keluhan-keluhan penyakit selama dirawat dan akan tersimpan ke dalam database. Oke. Jadi semuanya sudah komplit di dalam sini. Tinggal kita buatkan query, terus laporannya, dan kita akan membuat form juga. Oke, langsung saja kita membuat query-nya. Oke, sudah kita add semua. Oke, ready. Sekarang tinggal kita membuat query 30 query. Oke. Query yang pertama, saya ingin menampilkan pasien dari tabel pasien. Fieldnya saya akan menampilkan nama pasien dan nama pasien. Oke.
Setelah ini tinggal kita run. Oke, query pertama sudah jadi. Terus kita buat query lagi. Kita add. Kali ini saya akan menampilkan nomor pasien dan umur pasien. Oke, saya run. Query kedua sudah jadi. Nah, sebelum itu biar tidak repot, kita close dulu. Di save. Oke, save. Oke. Oke, berhasil di save ya. Jadi ini sudah 2 query. Lanjut lagi query berikutnya. Kita pilih masih pada query pasien. Fieldnya nomor pasien. Terus masih pasien juga tabelnya. Kali ini kita menampilkan jenis kelamin pasien. Nah, sudah kan? Jenis kelamin pasien kita tampilkan. Oke, sudah kita tampilkan. Selanjutnya query yang keempat. Kita tampilkan administrasi. Kali ini kita akan menggabungkan semua. Kita tampilkan nomor pembayaran, terus pasiennya kita tampilkan nomor pasien, terus nama pasien, terus kita tampilkan nama penyakit, kita tampilkan biaya, kita tampilkan keluhan, terus kita tampilkan administrasi, kita tampilkan biaya fasilitas, terus
biaya obat, jasa dokter, dan total. Oke, sudah jadi. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari yang di sini. Laporan biaya memiliki fitur mengakumulasi atau menghitung biaya yang akan dibebankan kepada pasien seperti biaya kamar, biaya dokter, dan biaya obat. Oke. Kita lanjut query berikutnya. Administrasi. Kita tampilkan nomor pasien, terus administrasi kebutuhan pasien, nama pasien, kamar, nomor kamar, keluhan. Oke, kita tampilkan. Oke, jadi di query ke-27 ini menjawab pertanyaan dari latar belakang, dengan bantuan sistem berfungsi untuk mencatat segala kebutuhan pasien dan meneruskan kebutuhan ke perawat yang berjaga di ruangan agar menyiapkan kebutuhan pasien. Oke, seperti ini. Lalu kita create tabel berikutnya. Tabel berikutnya kita masih pada administrasi. Kita akan menampilkan nomor pembayaran, terus nomor pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, nama penyakit, dan juga dokter yang menangani, ID dokter yang menangani. Oke, kita run. Selanjutnya tabel yang ke 29. Kita tampilkan kita langsung tampilkan nomor pembayaran, terus selanjutnya kita tampilkan nama pasien, kita tampilkan, langsung tampilkan total administrasi. Oke, query yang terakhir, query ke-30. Kali ini kita tampilkan mungkin laporan dokter, ID dokter,
nama dokter, terus nama pasien yang ditangani, dan nama penyakit yang didiagnosa. Oke. Oke, query yang ke-30 telah selesai. Selanjutnya saya akan menunjukkan SQL view-nya seperti ini. Jadi dari setiap query mempunyai SQL view. Ini juga. Oke. Kita save dulu. Oke, 30 query sudah kita save. Selanjutnya di soal ini kita akan membuat report dan juga form. Kita akan membuat laporan biaya. Kita akan membuat laporan biaya, terus laporan kesehatan, obat, dan biaya. Oke. Kita close dulu. Kita buat query baru. Tadi soalnya oke. Pertama kita akan membuat laporan biaya. Oke, query-nya. Oke. Tabel administrasi, nomor pembayaran, administrasi, nama pasien, terus biaya fasilitas, biaya obat, biaya jasa biaya fasilitas, biaya jasa dokter,
kemudian total. Oke, kali ini sudah benar. Kita run. Selanjutnya report. Kita save dulu. Stroke pembayaran rumah sakit. Oke. Jadi ini bisa kita atur juga. Bisa kita atur sesuka kita. Jadi ini adalah laporan yang akan dibayar oleh pasien, masing-masing pasien. Oke, selanjutnya laporan kesehatan. Oke, kita akan membuat laporan kesehatan, obat dan biaya. Oke, buat lagi query. Laporan kesehatan itu kita mulai dari pasien, nomor pasien, nama pasien, terus nama penyakit, terus kebutuhan pasien itu nama obat ya, terus totalnya. Oke, cara seperti ini. Kita tinggal buat report. Oke.
sudah jadi, tinggal kita beri nama laporan kesehatan. Jadi dari laporan kesehatan ini bisa kita edit tampilannya sesuka kita. Tapi jika harus edit lagi, mungkin saya akan menghabiskan waktu yang banyak. Jadi seperti ini saja. Oke. Selanjutnya selanjutnya kita akan membuat form. Oke, kita buat form administrasi yang kita perlukan. Sekarang membuat query lagi. Karena kita akan membuat form administrasi, jadi jelas tabelnya kita akan pilih ke tabel administrasi. Terus kita isi nomor pasien, kita isi nama pasien, terus alamat, nomor telepon, lalu keluhan, dan nomor kamar. Oke. Jadi contohnya seperti ini, form pendaftaran administrasi. Jadi sama juga, ini bisa kita edit sesuka kita. Oke. Jadi basis data dari akses telah selesai kita buat. Oke, jadi kita akan lanjut ke pembuatan database MySQL, masih menggunakan data yang sama juga. Yang pertama kita buka sum. Oke, kemudian kita pilih star. Setelah terbuka, kita pilih admin. Di sini saya punya cara cepatnya supaya tidak membuang-buang waktu, karena kita telah buat database pada akses.
Jadi kita tidak perlu lagi menginput secara manual ke SQL. Kita langsung saja membuat database. Database ini kita beri nama rumah sakit. Ini database baru ya, rumah sakit 1. Oke. Jadi setelah masuk ke sini, tabelnya masih kosong. Kita kembali lagi ke aksesnya. Oke, setelah kembali ke akses, kita pilih tabel yang akan kita masukkan ke MySQL. Misalnya tabel administrasi. Oke, kita masukkan kita pilih ini, external data, more, kemudian ODBC database. Kemudian ini kita beri nama saja tetap administrasi. Kemudian ke machine data source, kita buat new. Kemudian jika muncul seperti ini, klik OK saja. Ya, di sini kita pilih user data source, next. Kemudian di sini selanjutnya kita pilih MySQL ODBC 8.0 Unicode driver. Kita next, terus finish. Di sini kita beri nama import tabel. Di sini kita ketikkan localhost karena dia berada di dalam komputer. Usernya kita bernama root. Kemudian database-nya kita pilih database yang telah kita buat di MySQL tadi, rumah sakit 1. Kita tes. Connection successful. Oke. Selanjutnya kita oke. Import tabel, kemudian kita klik oke. Save export. Akan muncul pemberitahuan seperti ini. Successful export administrasi. Jadi sudah berhasil diekspor. Kita bisa langsung cek ke localhost MySQL tadi. Oke, kita refresh. Rumah sakit. Oke, jadi tabel administrasinya sudah ada di sini. Dan juga record data juga ikut masuk. Oke. Selanjutnya kita import lagi yang lain. Kita import dokter. Dalam importnya itu kita harus mengimport satu persatu. Oke, tetap namanya rumah sakit 1. Import tabel. Oke, sudah terimport. Kemudian kita import lagi kebutuhan. Oke, selanjutnya pasien. Oke. Oke. Kita close, kita kembali lagi ke localhost. Iya. Tabel-tabel tadi sudah masuk semua ke dalam database MySQL. Bukan hanya tabelnya saja, tapi recordnya juga sudah masuk.
Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan fungsi agregat pada tabel administrasi. Di sini kita akan pertama hapus ini, select, kita hapus dulu, terus kita ketikkan select sum. Ini kita akan menjumlahkan semua total biaya, nilai total from administrasi. Oke, selanjutnya kita copy dulu, terus kita go. Jadi ini totalnya, total dari total harga total harga pada administrasi. Ini nilai, ini harganya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial saya pada kali ini. Kita telah membuat database dari Access dan MySQL. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.